Bung Ardi dan ada Guru nih. Assalamualaikum. Iya, ada Gurunda. Gurunda, monitor Gurunda semua. Waalaikumsalam. Sudah monitor Gurunda? Baru balik. Yordan gimana Yordan? Rame gini nih Mas. Yang nonton 700. Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah monitor Gurunda? Iya, suara saya masih putus-putus. Sabar ya. Siap Gurunda, siap. Aku mau tanya ke Song sama Feby. Aku mau tanya dong. Aku mau tanya, itu kira-kira batu bara itu Tadi kan lagi bahas waktu. dengar dulu. Di sini aku yang ngomong terus. Aku di sini bisa nge-mute kamu, makanya jangan ngomong aneh-aneh ya. Tunggu, aku mau tanya. Batu penghapus dosa itu, batu bara itu sekarang di mana itu posisinya? Yesaya 6 ayat 6. Batu bara penghapus dosa sekarang posisinya di mana? Itu gambaran gigimu itu digambar. Kucluk. Aku kan bukan arkeolog, ya tanya arkeolog. Arkeolog itu ada di kitabmu kok. Arkeolog. Apa sih? Makanya dengerin ya, dengerin dulu. Ngomong terus, gue mute lo. Diam dulu ya. Ini mengenai kitab suci. Tidak, gini loh ya, Bible itu bukan kitab suci. Makanya kenapa isinya amburadul gitu loh. Bisa nggak dibuktikan secara sejarah itu? Coba saya tanya, ada nggak batu penghapus dosa itu sekarang posisinya di mana tuh batu baranya? Saya tanya, Bob. Arkeolog. Mampus. Mencret. Tadi ngomong mencret. Lu ngomong mulu ngapain sih? Lu nanya gua, lu ngomong mulu ngapain lu nanya gua? Hah? Oh, Pak Adriansa. Ya, dengar ya, Pak Adriansa. Ngapain sih lu naik? Itu kan suatu penglihatan. Penglihatan gigimu itu dilihat. Aduh, udah jelek, Song. Jelek. Ya udah, aku jelek, gak apa-apa. Tolong ya, Feby. Assalamualaikum. Ya udah, lu diem dong. Gua kan mau ngomong. Iya, udah jelek. Bentar. Coba aku pengen tahu, kamu kan ngomong aku jelek. Aku pengen tahu kamu secantik apa sih? Aku pengen tahu deh. Kamu kan bilang aku jelek. Ya udah, aku pengen tahu kamu secantik apa sih? Ganteng, aku aja itu kok. bilang ganteng kok. Coba teman-teman di bawah ketik 1 yang setuju Bung Ardi Coba. ganteng manis. Ketik Katanya aku jelek. Ya udah nggak apa-apa. Aku pengen tahu deh, Feby secantik apa sih? Cantik. Jumlah giginya berapa, Feb? Berapa jumlah gigimu? Gak tahu, nggak gitu. Berapa jumlah gigimu? Oh, Itu tunggu. konten nggak Aku inget. konten Tunggu. cari koin anjir. Dengerin. Jangan-jangan bibirnya si Feby monyong karena sudah mencium batu bara tadi. Cediar. Monyong. Kamu nggak tahu sayang. Mampus kena. Makanya Diri sendiri udah mulut kayak cewek. Kamu ngomong monyong. Kamu kalau ngomong soal batu, menghapus dosa, kau kena berkali-kali di situ. Kau kalau ngomong menghina Islam, Bible siap membantah semua argumentasimu. Siapa yang menghina Islam? Saya tanya, siapa yang menghina Islam? Kamu jangan provokator ya di sini ya. Tuh kan? Lebih merontok daripada cewek loh mulutmu itu. Sesungguhnya itu musuh terbesarnya Kristen itu kitab mereka sendiri. Yes. Betul. Gimana ya? Kamu tadi bilang, siapa tadi yang bilang ya bahwa kamu kan bukan Yahudi, kamu Yahudi KW. Yang asli gitu kamu aja. juga bukan Kristen. Jangan bawa lah agama Kristen sama Yahudi. Siapa yang bilang saya bukan Kristen? Siapa yang bilang saya bukan Kristen? Kamu kan Islam. Kamu kan Yahudi KW. Pura-pura jadi Yahudi. Alah, yang bilang itu Gak usah lah bawa agama Kristen sama Yahudi. Biasanya itu ngomongin dirinya sendiri. Kalau tukang fitnah ya. Aku udah buka open cam, kamu tuh. Coba diterima, Feby. Aku pengen tahu. Enggak, hanya teman-teman saya sendiri yang tahu. Enggak, aku pengen tahu aja bibirmu monyong enggak gitu loh. Kita buktikan bibirmu monyong enggak gitu loh. Enggak. Ya kita buktikan loh. Enggak. Loh, harus monyong. Kalau nggak monyong berarti dosamu belum dihapus. Kalau monyong pakai behel. Ada uang nggak kamu beli behel? Nggak ada kan?
Jangankan beli behel, bulu matamu tuh gue beli bisa, bulu matamu gue cukur semua. Kalau gigi di pagri itu rumah, jangan gigi di pagri. Baik. Feby, ya, jangan taunting Feby. Nah, gini aja Feby. Ini kan suatu kebanggaan nih bagi sekte kalian ya kan, bisa berdiskusi dengan kami nih kan yang kalian idolakan. Nah, Iya, nggak usah ad hominem lah, nggak usah ad hominem. Kalau diskusi aja gitu loh. Maunya emang lu tau gue aslinya. Udah nggak usah ad hominem, lu udah mulai duluan masalahnya tadi. Udah lah, nggak usah ad hominem. Dia mulai. Nah, yang bilang saya jelek siapa tadi? Kan kamu hina-hina saya. Loh, saya hina apa emangnya? Saya hina apa? Saya kan bilang batu bara itu menghapus dosamu. Bener nggak? Saya tanya, bener nggak ayat itu tadi? Saya nanya, itu batu-batu yang mana? Batu bara kok, batu yang mana? Gimana sih kamu ini? Sih aku nggak tahu, kan aku bilang tadi ya, tanya arkeolog, jangan tanya ke saya nggak tahu tentang Feby. Jangan dipaksain dong mas. Aduh. Feby. Kejun aja sekarang. Dia tuh orangnya nggak pernah menghina dan dia nggak mau menghina yang sudah hina dari awal tuh. Dia data tuh orangnya. Boleh saya masuk? Silakan Bapak. Silakan ditanggapi. Fokus ke diskusi saja. Fokus ke diskusi. Kita belajar memberikan edukasi gitu ya. Memahami dua agama yang mengaku sebagai agama benar. Kristen ngaku benar, Islam ngaku benar. Jadi tidak mungkin dua-duanya benar, karena satu menyembah Tuhan, yang satu menyembah makhluk Tuhan. Entah itu Kristen yang benar atau Islam, nanti kita lihat. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walikullin wijhatuhu wa muwalliha fastabikul khairat. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Kita melihat di dalam Yesaya 27 nomor 9, maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub, dan inilah buahnya kalau dia menjauhkan dosanya, yaitu kita akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Ini dilakoni oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika di Mekah banyak kemudian di dalam bangunan itu berhala-berhala dihancurkan. Lalu beliau mengokohkan bangunan yang berasal dari batu-batu. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan dosa Yakub, dan inilah buahnya, yaitu beliau mendirikan batu berupa mesbah. Jadi Yahudi dalam hal ini keturunan Ishak memiliki batu penjuru, Masjidil Aqsa. Bani Ismail memiliki batu penjuru, yaitu Hajar Aswad, Mekah Al-Mukarram. Kristen batunya yang mana? Ini yang perlu kita pahami dulu. Karena di kisah Yesus adalah batu juga. Yesus tak mau dikalah. Yesus juga batu. Ini gimana ini? Kalau Bani Ishak kan jelas, Yerusalem mereka punya batu penjuru. Islam di Mekah mereka punya batu penjuru. Kristen batu apa dia? Ini yang perlu dipahami ini. Ada nggak yang bisa jawab dari Kristen? Jangan ketika kemudian Yakub mendirikan tugu, Nabi Yakub mendirikan tugu, kemudian jadikan tugu itu simbol penghubung antara pencipta langit dan bumi dengan dirinya, lantas dianggap Yakub ini menyembah batu. Kalau mencium dianggap sebagai menyembah, bahaya itu. Karena saya selalu mencium HP saya ketika saya rindu kepada anak saya yang jauh, saya cium HP itu. Apakah itu artinya saya menyembah HP? Enggak. Nah, itulah yang perlu dibahas di sini. Di Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Kira-kira pada diri Yesus itu apa yang ini? Mungkin ada teman Kristen yang bisa menjawab. Silakan. Itu benar-benar saya baru ini tahu sih Pak Zumi. Terus sama yang tadi apa itu namanya, yang serafim apa batu bara itu ya, itu juga aku baru tahu kalau ada ayat seperti itu. Soalnya kan saya bukan ahli teologi juga gitu loh. Kalau masalah batu Hajar Aswad ya, saya hanya taunya apa sih, jemaah muslimah yang ada di Mekah itu ya berlomba-lomba, berarti itu mereka menghormati nilai
apa yang ada di batu Hajar Aswad itu aja sih kalau menurut saya. Pebi dijawab poinnya tadi apa poinnya? Kalau Pebi nggak bisa jawab ada song gitu. Karena di Apa Islam sih poin nggak apa ya? Sudah mesti saya jawab kristologi kan. untuk baca kitab itu nggak mesti kristologi gitu. Loh, enggak. Berarti kan Emang saya nggak punya, kenapa? Kok kamu kok kayak ini sih? kamu Protestan, masa kamu untuk baca kitab Iya. kamu harus kristologi sih? Itu Oh enggak, kitab emang nggak suci, punya, agama. kenapa? Saya Lanjut, sudah nggak lanjut pakai dulu. LAI, kenapa? Kan ini baru saya udah bilang, saya baru tahu 2 ayat ini. Kamu kok kayak maksa gitu sih? Saya udah bilang, saya baru tahu 2 ayat ini. Kamu kok maksa gitu sih? Saya udah bilang, saya baru tahu 2 ayat ini. Kamu Iya, jadi Al-Quran menjelaskan itu tadi ya, walikullin wijhatu huwa muwalliha. Setiap nabi, setiap umat itu memiliki kiblat, arah. Ada tempat mereka kemudian bertumpuh ketika menyembah kepada Allah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi, mereka menghadapkan diri mereka kepada satu arah. Nah, di Islam juga begitu. Makanya tadi ada tuduhan bahwa batu menghapuskan dosa. Sebenarnya batu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Yang menghapuskan dosa manusia itu adalah upaya manusia melakukan perintah. Kalau misalnya diperintahkan jangan makan babi, babi itu haram bagimu. Orang yang tidak makan babi, maka dia tiada dosa baginya. Nah, bukan berarti babi ini yang menghapuskan dosanya, tidak. Tapi babi ini, tapi perintah inilah yang ditaati, yang ditekuni, yang membuat manusia itu mendapatkan kebajikan, kebaikan. Sama di Keluaran 29 nomor 14. Korban penghapus dosa. Di situ ada trinitas juga. Ada daging, ada kulit, ada kotoran lembu. Bukan berarti kotoran lembu ini ketika dibakar di luar kemah pertemuan itu yang menghapuskan dosa, tidak. Tapi perintah untuk melakoni syariat ini yang membuat orang itu dosanya terhapuskan. Sama ketika kami umat Islam ke tanah suci Mekah, bukan ketika kami itu mencium atau sujud menghadap Ka'bah itu yang menjadi penghapus dosanya, tidak. Tapi upaya kami untuk tunduk dan taat kepada perintah yang membuat dosa kami itu dihapuskan. Bukan batunya, tapi upaya kami untuk mencapai itu yang menghapuskan itu. Nah, ini perlu dipahami. Berbeda dengan teman Kristen, memang betul-betul menyembah kepada Yesus. Memang betul-betul menyembah kepada batu. Entah itu di Katolik namanya patung Yesus, entah itu di Protestan Yesusnya sendiri, di mana Yesus pasti memiliki batu sakar. Dan tidak mungkin Kristen memilah dan memilih yang disembah. Cuman bagian leher ke atas, atau bagian pusat ke atas, atau pusat ke bawah. Tidak mungkin, pasti semuanya. Nah, di dalam tubuh Yesus itu menggelantung ada batu. Nah, ini yang disembah oleh teman-teman Kristen. Ini yang disembah Tuhan. Islam menyembah batu itu keliru. Dalilnya ada di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ini kalau kita bernarasi bebas, maksudnya tujuannya untuk menghina, menghujat. Batu yang biasanya identik dengan tukang bangunan itu batu pondasi. Berarti Yesus batu pondasi. Tapi kan tidak ke sana arahnya. Tidak ke situ arahnya. Maka dari itu, ya, diskusi agama itu harus memiliki keunggulan di dalam menyampaikan narasi yang berdasarkan dalil. Dan aspek pembenarnya adalah akal. Saya kira gitu. Silakan. Bicara tentang dosa ya Pak, semua umat manusia saya tidak berbicara dengan keimanan ataupun agama apapun ya. Itu hanya kita sendiri yang bisa menolong untuk kita sampai ke surga. Tuhannya siapa, agamanya apa, itu hanya kita sendiri Pak, Kak Zuma. Karena percuma saja seperti saya Kristen, tapi saya suka hujat-hujat Islam, saya suka menghina-hina, contohnya seperti, oh batu Hajar Aswad itu begini-begini, itu adalah sama gitu. Itu nggak akan Pak, Kak, masuk ke surga, karena mulut saya sendiri juga sudah harus dididik. Nah, itu makanya kenapa kok dari tadi kok aku diserang gini-gini, lah saya ngomong apa? Kok tiba-tiba kamu sok polos ya? Nah, ini lagi nih. Lu ada masalah apa sih sama Kristen gitu loh? Saya di sini berdiri sendiri, saya tidak membawa
semua orang Kristen di dunia ini. Itu loh. Saya hanya bertanya tadi tentang batu bara serafim itu. Ya baru ini memang saya nemuin ayatnya. Karena memang jujur saya jarang baca Alkitab. Melonjak. Yesaya 6. Jadi gini, saudari saya Feby, Iya, adalah keliru juga kalau saudara saya mengatakan bahwasanya untuk mencapai kepada keselamatan yang ditetapkan oleh Tuhan itu semua orang bisa dengan mengandalkan semua keyakinan. Tidak boleh, karena setiap keyakinan itu Tuhannya berbeda. Seperti Anda, Tuhan Anda kan Yesus. Iya. Sementara kami bukan Tuhannya Yesus. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang benar itu Yesus, kami yang tidak menyembah Yesus ini selamat? Begitu juga sebaliknya. Bagaimana mungkin Anda yang menyembah Yesus tidak menyembah kepada Tuhan yang benar menurut hitungan kami, Anda bisa selamat? Tidak bisa, karena Tuhan itu cuma satu. Walaupun kemudian semua agama di atas muka bumi ini mengajarkan kebaikan, tapi kebaikan itu belum tentu benar. Iblis juga mengajarkan baik. Setan pun mengajarkan manusia untuk baik. Tapi baik menurut setan belum tentu itu benar. Contoh misalnya, kita makan itu baik. Tapi kalau yang kita makan itu adalah lumpur, itu menjadi tidak baik. Begitu juga ketika kita mengatakan kita ini adalah manusia yang taat beragama. Lah kalau agama kita salah, bagaimana bisa dikatakan kita mau selamat kalau jalan yang kita tempuh itu adalah salah? Sedangkan jalan menuju kepada Tuhan itu hanya satu, yaitu damai sejahtera, shalom. Hanya itu, nggak ada di luar daripada itu. Ya itu makanya tadi saya bilang kan, tidak ada satu agama pun, satu keyakinan pun yang mengklaim bahwa kalau menurut saya pribadi ya, oh saya Kristen nih, udah pasti nih masuk ke surga. Tapi kelakuan saya, maaf kata, buruk gitu. Jadi jangan pernah mengklaim bahwa agama saya atau agama siapapun mengklaim bahwa oh udah pasti nih masuk, enggak. Dari contoh kecil aja nih saya lihat di room teman-teman Kristen, teman-teman Islam saya ngujat, ya ketawa aja mirip sih. Elia ya, Elia Imron. Betul. Mirip. Ya dia kan laki-laki, saya perempuan. Miripnya di mana? Suara. Ya suaramu. Dilanjutkan dulu Bang Yordan. Lanjut Feb. Ya udah sih, saya di sini pribadi aja sih. Kemarin juga ada kayak gitu juga. Saya masuk di room Tuan Raja Dolar. Saya bertanya, sebenarnya Muhammad itu sosoknya seperti apa? Tapi mungkin ada teman-teman Kristen yang tidak suka saya masuk ke room itu, akhirnya menyebarkan fitnah bahwa saya menjatuhkan harga diri Yesus gitu. Nah, saya menjatuhkan harga diri Yesus di mana? Saya hanya pengen tahu Muhammad itu seperti apa. Gua Hira, hanya itu aja, dua itu aja. Gua Hira itu apa sih gitu loh. Ya makanya di sini kan kalian bertanya tentang batu serafim ya. Jujur aku nggak tahu itu batu apa gitu loh. Kalau untuk keselamatan sih ya kalau di Islam ya saya percayanya amal dan ibadah. Bagaimana kita berbuat baik dengan sesama dan dengan Tuhan, itu aja sih. Tuh. Lanjut Gurunda. Mau ditaruh Gurunda? Jaringan merah. Udah. Iya, double. Suara saya double loh. Tapi di sini, oh suara Gurunda double ya? Di sini Saya turun dulu ya. Iya Di sini enggak. Aman Gurunda, aman. Turun perminta naik lagi. Oh ini Ustadz Arif ini mungkin ya, gara-gara pakai efek ini mungkin. Oh, bahkan Lah kemana Gurunda? Bentar, nggak blink tadi. Bang. Jelek dia, merah sinyalnya. Ya jadi yang namanya batu penjuru itu yang di Israel itu sekarang tepatnya itu ada di ini apa namanya? Bukan Masjid Al-Aqsa, satu lagi tuh apa namanya? Dome of Rock. Iron Dome. Ya.
Dome of Rock itu yang warnanya kayak emas itu. Nah, itu Perang Bang Bir. iya, bukan Iron Dome, ini Dome of Rock. Nah, di Dome of Rock itu di bawahnya itu ada dikacain, dikasih kaca gitu. Itu namanya Event Scientiel. Itu batu perjanjian, batu penjuru ya. Jadi pusatnya dunia itu ada di situ. Nah, itulah batu yang dipakai oleh Yakov tidur ketika dia melihat ada tangga dan dari langit dan malaikat turun naik itu. Nah, di situ batu itulah Event Scientiel yang menjadi batu penjuru yang ada di Dome of Rock gitu. Gitu. Nah, kalau dikatakan orang Yahudi juga mencium batu tembok ratapan, ya buktinya kita di rumah kalau sembahyang nggak pakai nyium tembok. Nah, seperti kita mencium anak-anak kita, mencium orang tua kita, artinya apa? Kita mencintai mereka. Begitu juga dengan orang Yahudi ketika dia berziarah ke Eretz Israel ya, ke tanah Israel. Kita mencium tembok itu, kita merindukan Bait Suci dibangun kembali. Kita mengenang kejayaan Israel dahulu. Makanya kurang lebih begitu kan. Atau seperti Tuhan enggak gitu. Seperti kita mencintai anak-anak kita, ada orang tua kita, begitu juga kita mencintai Bait Suci Yerusalem yang runtuh gitu. Itu untuk apa ya, waktu atau ada arti makna sendiri gitu? Nggak ada di dalam Torah pernah diajarkan suruh mencium batu itu, enggak. Itu cuma bentuk. Maksud gue itu artinya apa batu yang lo bilang tadi? Oh iya, itu Maknanya gitu. pusat dunia. Pusat dunia itu ada di Yerusalem itu, di situ. Oh, berarti pusat dunia Center. Iya, berarti ditandai di dengan Yerusalem. Oh. ditandai dengan batu itu, Event Scientiel namanya. Itu ada di Dome of Rock itu, di sampingnya Masjid Al-Aqsa. Jadi kan tembok ratapan tuh jadi itu letaknya di bawah dia, di tengah. Jadi tembok ratapan di bawah, ya kan? Terus naik ada tangga ke atas, naik ke kanan, tangga ke atas itu ada Dome of Rock. Nah, baru di sampingnya itu Masjid Al-Aqsa, samping Dome of Rock. Gitu. Lo berarti Mekah, Madinah sama Yerusalem deket dong? Ya deket lah, itu kan masih sebenarnya Israel itu masih daerah Jazirah Arab sebenarnya. Semuanya itu daerah Jazirah Arab sebenarnya. Betul. Mereka kan bersaudara. Betul. Mereka kan bersaudara. Justru yang aneh itu Bang Bil, yang aneh itu ada yang ngaku dari Israel tapi kitabnya ditulis di Roma, itu aneh itu. Iya. Kenapa orang Israel, orang Oten ikut nyium dinding ratapan? Ya mungkin mereka memiliki sentimental mereka terhadap apa yang mereka baca di dalam perjanjian lama kan, tentang Bait Suci dihancurkan gitu. Jadi orang-orang Kristen yang berziarah di situ ya melihat orang Yahudi nyium gitu, kenapa sih jadi ini dia ikut-ikutan lah gitu. Kurang lebih gitu. Semua diikuti sama mereka. Iya. Karena kalau boleh jujur, harusnya tempat ziarah orang-orang Kristen itu ke Roma. Nah, di situ baru cocok tuh, ada basilikanya, ada apa-apa gitu, lebih pas. Betul. Apalagi ada Dewa Horus ya kan, Dewa Atis, Dewa Horus, bagus itu. Gimana? Ada sebagian di Mesir, sebagian di Roma gitu dong. Itu baru oke, kan gitu. Iya, tapi memang di Israel kan ada juga gereja-gereja kayak gereja-gereja kuno di sana tuh ada yang tergantung tuh Ortodok, Kristen Ortodok kayak Aderion and the Gang itu ada itu tuh perayaan api suci. Nah, perayaan api suci. Nah, api kok disucikan? Nggak ada pernah ajaran para nabi mengajarkan tentang konsep api suci. Makanya kemarin aku konfirmasi mereka, dari mana kalian belajar konsep api suci? Kan mereka tuh punya agenda ya, hari raya mereka, nggak tahu apalah. Api suci, apinya itu tidak membakar katanya. Jadi ditungguin apinya itu untuk diarak gitu. Diarak sampai ke beberapa negara, sampai ke Yunani, sampai ke Roma itu apinya. Itu hari raya api suci. Nah, itu ya yang mereka rayakan. Makanya saya waktu itu tanya, dari mana ajaran itu? Dari mana hari raya api suci ini? Nggak alkitabiah memang. Dari Majusi lah. Iya, bisa jadi. Siapa lagi?
Iya, bisa jadi. Oh, Api tapi Olimpiade. Feby, ini langsung to the point ya Feby. Sebagai Protestan percaya nggak dengan yang kamu anut sekarang? Maksudnya sebagai Protestan percaya dengan maksudnya percaya apa? Sama yang kamu imani sekarang percaya nggak? Gitu? Percaya dong dari kecil. Percaya dari kecil, tapi nggak pernah baca kitab. 7 tahun yang lalu udah jarang. Bagus Buat itu. apa kalau kau tidak buat apa Bagus kau naik-naik di Pertahankan aja. kamu debater. Belum Apa yang juga kamu 8 bawa? tahun. Tenang aja masih 7 kok, belum 8 tahun. Lanjutkan. Iya, karena kalau secara jujur kosong banget Feby. Masalah ilmu agama, keimanannya kosong. Ya sekarang gini aja, berilmu pun seperti kamu, moral kamu aja bisa saya injak-injak loh. Wow. Jadi percuma kamu itu 100 beragama tapi 0. Maksudnya pertanyaan saya begini loh, Feby, pertanyaan saya begini. Ini kan room debater nih, room debat. Terus apa yang kamu bawa kalau kamu tidak tahu apa-apa? Loh tadi tanya-tanya tentang apa tadi? Batu itu, ya sudah saya jelaskan, saya nggak tahu, baru tahu tentang ayat ini. Terus Ya, nanya. itu namanya kamu sedang Bukan masalah batu, masalah LGBT, pelangi, HIV tadi Begini loh awalnya. Feby, Kok sekarang kok 7 LGBT? tahun kamu tidak pernah membaca kitabmu. Kamu tidak tahu apa direvisi di tahun 2000 berapa ini sudah ada yang baru. 22. Tunggu 2022. Yang saya nggak pakai Alkitab lagi. tunggu. Sekarang ke Alkitab, Feby, sekarang ke tunggu, Feby. batu. Nggak nyambung dari tadi kalian itu. Iya, Bung Ardi gimana? Tadi kan dia ngomong menginjak-injak, moralmu bisa diinjak. Sebetulnya dia sedang menginjak-injak harga dirinya dia sendiri loh di sini karena ketidaktahuannya dia. Itulah. Tadi saya mau membahas Pola pikirmu belum sampai, Feby. Feby. Tadi bahas pelangi HIV, tiba-tiba ke Alkitab, bilangnya Alkitab Feby, palsu. Yang mana asli? Feby. Coba tunjukin. Itu aja loh. Feby macam cewek lah malah. Tunggu dulu ya Feby ya. Nah, kita rolling aja Feby sama yang agak berisi ya, otennya ya Feby ya. Feby ngeles doang macam cewek. Emang dia cewek. Gak ada data. Emang gua cewek. Kalian Mana bilang gua datanya? Elia, buktiin. On cam. Makanya jangan fitnah. Aduh, on cam. Bung Ardi percaya gak ada cewek Bung Ardi? Karena gak ada data gitu. On cam. Hanya coba. teman-teman gua yang tahu gue. On cam. Aduh, males ah. Ngapain lu itu mesum tau gak lo? Ya sudah. Nanti cewek dia cewek. Kata gua. Feby cewek. Aduh, tahu suami gua lu diajar kapok lo. On cam dia. Percaya kita semua. Iya, ini kayak ini Suami dibawa-bawa, buset. provokator dari tadi. Buset. Langsung bisa. Suami dibawa-bawa, Feby, parah. apa yang membuat Feby itu tetap menjadi Kristen? Hal apa yang membuat Feby menjadi Kristen? Apakah karena keluarga, lingkungan, atau atas sesuatu yang Kak Feby pahami dan yakini? Sudah turun dia. Christian. Suruh turun. Nah ini udah gedein beliau host. Kita ucapkan Ya. selamat kepada Kecil lagi. Raja sama Mas Yayan. Mas Yayan ini sih. Akhir Zuma, standby. Ya, ahi. Assalamualaikum Guru Nah. Insya Allah. Masya Allah. Ya udah nggak Iya. double tuh. Tadi double dia. Jaringan. Udah kabur Feby, tadi baru Mana ditanya. teman kita? Kabur dia. Mari. Ke bawah, naik lagi Feb. Dia ngeles doang itu Bung Billy. Capek kita. Selamat siang Daren 8121. Iya Daren, selamat siang Daren. 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 Halo, selamat siang. Iya siang. Daren dari Kristen? Iya, saya dari Kristen. Iya. Protestan ya saudara ya? Iya. Oke, tadi sebelumnya menyimak tidak apa yang dibahas?
Aku menyimak tapi ketinggalan. Enggak, baik. Kita sesuai tema saja. Tuhan atau bukan untuk sosok Yeshua Mashiach ini? Silahkan ditanggapi Bung Darin dengan Gurunda. Ya, aku tadi sedikit menyimaknya masalah apa tadi itu ya? Masalah yang penghapusan dosa itu ya. Yang katanya berbuat baik itu bisa masuk surga atau gimana tadi itu ya? Cuma aku pengen lihat dalilnya aja sih, dimana kalau kita berbuat baik itu bisa masuk surga gitu. Karena kalau setahu saya di tempat keyakinan saya, berbuat baik dan saling mengasihi itu hanya menutupin dosa, tapi nggak membuat masuk surga gitu. Terus Di dalam kitab saudara, pengakuan Yesus sendiri, orang selamat itu karena perbuatan. Ya, yang melakukan perbuatan, ya melakukan kehendak Bapa. Tetapi memang perbuatan itu ya wajib kita lakukan. Tapi yang namanya perbuatan baik, semuanya diusahakan oleh manusia itu hanya menutupin dosa saja sih, tapi tidak bisa menghapuskan gitu. Jadi gini Bung, kita lahir dari bayi sekalipun, sampai kita dikasih usia 1000 tahun di dunia ini, tidak pernah melakukan kejahatan, hanya kebaikan saja yang kita lakukan. Itu tidak bisa ditakar dengan surga, dengan jannah, dengan firdaus. Tidak bisa. Perbuatan seperti apapun yang kita lakukan, sebaik apapun perbuatan itu, tidak bisa perbuatan itu diseimbangkan dengan firdaus. Jangankan firdaus, sehelai bulu kita untuk kita bayar kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita ini, kita nggak bisa bayar. Apalagi masuk ke dalam alam yang Tuhan katakan sebagai alam yang suci, surga firdaus. Mungkin. Oleh karena itulah kemudian salah kalau yang membuat orang masuk surga itu adalah amal kebaikan. Salah. Yang membuat orang masuk ke dalam firdaus itu adalah ketaatan. Bagaimana kita menjalankan perintah. Karena hanya dengan menjalankan perintah Tuhan disebut mengasihi Tuhan. Makanya coba Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari kubur dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum di neraka. Itu dalil. Tetapi bukan berarti perbuatan baik inilah yang mendorong, yang membuat orang itu masuk surga. Tidak. Tetapi tiketnya memang sudah kayak begitu. Tuhan sudah memberikan solusi. Makanya di kitab kami dikatakan begini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dari kalangan Yahudi, orang Nasrani, dan seterusnya. Kata Allah, man amana billah, siapapun di antara mereka yang beriman, mereka mendapatkan keselamatan. Jadi bukan maksudnya bahwasanya masuk ke firdaus itu ditimbang dulu amalannya, dalam arti kata amalan ini yang membuat orang itu masuk ke surga. Tidak. Tetapi Tuhanlah yang memberikan tiket. Tuhan yang memberi syarat bahwa ketika amalmu, amal kebajikanmu kemudian melampaui dosa-dosamu dan kamu sudah bertobat, maka kamu kembali ke firdaus. Tetapi bukan karena kita menakar. Saya sudah paham, dan saya tuh ya sependapat seperti itu ya. Saya sependapat seperti itu ya, seperti yang Bang Suma katakan tadi, bilang memang dari awal hidupnya, dari lahir sampai dia mati ya selalu berbuat baik, udah otomatis dia hidupnya suci. Aku sudah sependapat seperti itu ya. Dari penjelasan Bang Juma saya juga sependapat bahwa memang orang masuk surga memang bukan dari perbuatan amalnya, tapi ya sesuai dengan di Alkitab saya, perbuatan baik hanya menutupi dosa ya. Tetapi bukan berarti nanti tidak ada penghakiman di akhir zaman. Semua yang Bang Juma itu jelaskan aku sudah memahami, dan ya saya sependapat sih memang seperti itu. Nah sekarang permasalahan setelah kita sepakat, gimana? Semalam aku dengar di Komal ini, Bang Suma. Aku kira itu Bang Suma semalam itu ada di Komal, siapa tuh lupa aku. Namanya juga sama, terus profilnya juga sama. Tapi aku dengar suaranya, tapi kayak bukan suara Bang Suma gitu kan. Itu KW, Zuma KW itu. Jadi aku kan
sempat dengar masalah firman tuh kan. Jadi firman itu penciptaan atau firman itu pencipta atau diciptakan gitu. Jadi semalam tuh sempat aku dengar kan, tapi kayaknya bukan suara Bang Juma, pikirku nih kan. Terus pas aku buka di yang siapa yang blokir permanen. Oh, Bang Juma ada di situ ya semalam ya? Iya, saya diblokir permanen. Oh, berarti bukan pikirku. Cuma itu aja sih semalam aku lihat kok suaranya kok beda gitu kan. Kiraku kok ini semuanya profilnya atau nama juga sama, kiraku Bang Juma semalam itu. Itu semalam kan membahas tentang firman kan. Jadi aku penasaran kan, penasaran kalau dari Bang Juma yang asli ini apa sama kayak yang Juma yang itu ya. Firman itu kalau menurut Bang Juma itu ciptaan atau pencipta itu Bang? Iya, jadi kalau di Islam firman itu adalah perkataan, kalam. Jadi kalam itu kata, kalima itu kata. Kalau kalamnya Tuhan artinya sifat. Jadi pada diri Tuhan itu ada sifat yang tugasnya sifat ini berkata-kata, kemampuan berkata. Jadi antara sumber firman dan firman itu berbeda. Sumber itu adalah Tuhan. Sedangkan firman itu adalah sesuatu yang menjadi intisari daripada kehendak yang disampaikan kemudian kepada makhluk. Contoh misalnya di Keluaran 34 nomor 28. Ini kita ambil tiga kitab ya. Yang pertama adalah Keluaran 34:28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Nah, kalau kita berbicara tentang data ini, maka firman di sini adalah ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah, instruksi, ide, ketentuan daripada Tuhan. Artinya yang diterima oleh Musa adalah sebuah ketetapan Tuhan yang berasal dari Tuhan. Yang tertulis itu bukan Tuhan, tetapi asal dari yang tertulis itulah Tuhan, sang sumber firman. Kedua, dari perjanjian baru, apa yang diterangkan kemudian di dalam kitab saudara? Bahwasanya Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus mengatakan firman keluar dari mulut. Yesaya 55 nomor 11, firman Tuhan keluar dari mulut juga. Sementara Al-Quran mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata jadi maka jadi. Berarti tiga rangkaian ini sama. Firman itu ternyata adalah instruksi dari pencipta untuk mengadakan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yesaya 55 nomor 11, apa firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum yang kuperintahkan itu terlaksana. Misalnya, jadilah terang, maka tidak mental perkataan itu sebelum terang itu jadi. Jadilah hamil, meskipun tak ada suami, maka tidak mental kemudian perintah itu sebelum wanita tanpa suami ini hamil. Jadi semua yang diperintahkan oleh Tuhan itu disebut berfirman atau firman. Jadi firman ini adalah sumber firman, itu bukan ciptaan, al-kalam namanya, sifat yang melekat pada diri pencipta. Nah, jadi kekeliruan kemudian ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia, lantas kemudian manusia dianggap Tuhan. Sebab firman itu bukan Tuhan. Meskipun dikatakan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan, maksud daripada firman yang bersama-sama dengan Tuhan itu adalah pikirannya, idenya, gagasan Tuhan, kehendak Tuhan itu bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kehendak itu ingin disampaikan kemudian, maka Tuhan berfirman, Tuhan berkalimat, mengucapkan kalimat, maka kalimat itu keluar. Kalimat itu kemudian terjadi sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Jadilah terang, jadi terang. Matahari pada bulannya adalah firman.
sudah sedikit paham Bang Suma. Jadi kan tadi kata Bang Firman itu sama dengan al-kalam ya. Iya. Terus tadi Al-kalam kalimah. Tadi terus Bang Juma katakan firman itu ciptaan gitu ya. Iya. Firman kan al-kalam nih, perkataan Tuhan ya, yang ada di dalam diri Tuhan. Kalau firman itu dikatakan ciptaan, lalu bagaimana sebelum Tuhan punya firman itu, Bang Suma? Apakah dia bisa bicara atau gimana? Sifat mutakalliman. Iya. Sifat Tuhan ini, saya katakan kepada saudara, sifat kalam, kemampuan berkata-kata yang ada pada diri Tuhan, itu melekat. Itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak terpisah dia. Itu satu hakikat. Tetapi ketika Tuhan ingin mencipta, maka dia berfirman. Pada saat Tuhan sendiri tanpa makhluk, ya, dia sudah melekat dengan sifatnya, tak ada awal, tak ada akhir. Tapi kemudian ketika dia ingin melakukan sesuatu, tindakan, pekerjaan, barulah dia mengatakan jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah ini dan seterusnya. Bukan berarti sebelum dia berfirman dia itu tidak memiliki sifat itu, tidak. Tapi sifat melekat pada diri Tuhan dengan sendirinya. Karena Tuhan dan sifatnya itu adalah satu hakikat, tidak bisa terpisahkan. Nanti dia berfirman setelah dia ingin mencipta. Mazmur 33 nomor 9, dia memberi perintah maka semuanya jadi. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu. Ketika hendak melakukan sesuatu cukup dia memberi perintah. Nah, itulah yang disebut firman. Yang keluar dari mulut Tuhan itulah firman. Yang berfirman ini adalah kalam sifatnya. Sama seperti kita analogikan yang strata makhluk ya, strata makhluk meskipun tidak bisa disetarakan, tetapi kita lihat di manusia. Manusia punya aspek sifat di dalam dirinya mampu berbicara. Tapi ketika manusia mampu berkata, dia memiliki sifat kemampuan itu. Yaitu pada dirinya ada ide, di mana ide yang ingin disampaikan diutarakan dengan berkata. Kata keluar dari mulut. Sesuatu yang keluar dari mulut manusia bukan manusia. Tetapi apa yang keluar dari mulut manusia adalah sesuatu yang berasal dari manusia. Contoh misalnya, Anda mengatakan ayam. Ayam keluar dari mulut. Bukan berarti ayam itu adalah Anda. Tapi perkataan ayam itu sumbernya dari Anda. Tapi perkataan ayam itu bukan lagi Anda. Tetapi menjadi pribadi baru. Contoh misalnya, Anda bersuara, suara Anda direkam. Rekaman yang ada di dalam medan tadi, itu bukan Anda, tapi itu suara Anda. Tetapi asalnya dari Anda, tapi itu bukan Anda. Sama seperti sekarang nih, Anda mendengarkan Bang Suma berbicara melalui HP. Yang Anda dengarkan itu bukan saya. Yang Anda dengarkan itu suara saya. Dan suara saya itu berasal dari saya. Coba Anda ambil HP Anda, celupkan ke dalam ember, yang Anda celup bukan saya, tapi HP Anda. Tapi di situ ada suara yang berasal dari saya, tapi itu bukan saya. Sumber suara itu dari saya, tetapi itu bukan saya. Nah, begitu juga firman. Firman yang keluar dari mulut Tuhan, asalnya dari Tuhan, tapi itu bukan Tuhan. Sama seperti kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari kertas dan tinta. Kertas dan tinta itu bukan Allah. Tapi hakikat isi daripada kitab suci Al-Quran itu adalah Allah. Itu adalah kehendak Allah. Mungkin dari sini Anda bisa paham bahwa keran air dengan air yang keluar dari keran itu tidak sama. Meskipun air berasal dari keran, tetapi apa yang keluar dari keran bukan keran. Mesin dengan produksi, apa yang keluar dari mesin itu bukan mesin. Produk ini adalah berasal dari mesin. Begitulah firman. Jadi firman itu bukan Tuhan, kalimah itu bukan Tuhan, tapi perkataan, kehendak yang melekat pada diri Tuhan, lalu diilustrasikan kemudian menjadi makhluk. Seperti itu, Bung. Silakan. Penjelasannya saya sudah paham, cuma yang masih belum saya paham itu firman adalah suara. Kalau firman itu dikatakan ciptaan,
ya artinya Tuhan sempat tidak memiliki firman dan sempat tidak memiliki suara, seperti itu ya. Tuhan sempat tidak memiliki makhluk sebelum dia menciptakan makhluk. Bukan itu maksud saya tanya. Ada keadaan di mana Tuhan hanya berdiri sendiri. Ya saya tanyakan tadi kan gini, ya penjelasan Bang Zuma panjang lebar saya sudah paham. Cuma kan tadi Bang Zuma katakan firman itu kan adalah perkataan Tuhan yang keluar dari Tuhan kan. Artinya kalau firman itu ciptaan, ya saya belum paham itu berarti Tuhan sebelum menciptakan firman berarti Tuhan belum punya suara, belum punya suara, begitu ya. Ketika Anda diam, apakah boleh saya katakan bahwa Anda ini tidak memiliki kehendak di dalam diri Anda? Ketika Anda diam. Kalau ketika saya diam, memang saya tidak mengeluarkan suara, tapi di dalam diri saya itu sudah ada suara. Nah, inilah yang disebut kalam sifat. Bukan berarti Anda bisu. Benar kan? Ketika Anda ingin makan, Anda diam nih, tapi Anda ingin makan. Maka supaya istri Anda membuatkan makanan yang Anda mau, maka Anda berbicara. Karena sudah ada potensi berbicara yang Anda miliki, yang melekat pada diri Anda. Ketika Anda ingin makan, Mam, tolong aku mau makan. Suara keluar dari sifat, dari kemampuan Anda berbicara. Suara ini adalah ciptaan Anda. Itu adalah pribadi baru, bukan Anda. Tapi suara itu keluar akibat dari Anda memiliki mesin, di mana mesin itu adalah Anda sendiri. Nah, hasil dari suara ini, saya ingin makan, maka suara tadi telah menjadi nasi di atas meja. Anda bukan nasi, suara Anda bukan nasi. Karena itulah kemudian sesuatu yang berasal dari firman itu bukan Tuhan. Oke. Sesuatu yang berasal dari sumber itu bukan sumber. Artinya gitu ya. kalimat Silakan. perintah ya, Gurunda ya, kalimat perintah. Firman adalah perintah. Boleh. Lanjut. Iya. Kalimat itu perkataan. Beda kalima, beda kalam. Kalam itu sifat, kalima itu hasil dari kalam. Jadi mesin dengan suara mesin itu beda. Mesin apakah tidak punya suara? Ketika dia berbunyi, bersuara. Tetapi bukan berarti ketika dia tidak bunyi, mesin ini bisu. Karena dia memiliki sifat. Seperti itu, Bang. Jadi intinya gini. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan tapi makhluk. Ya, silakan Akhi Billy, mungkin ada ingin disampaikan, host dibesarin. Siapa Robert? Emak koren, jangan koren nah. Ustaz, Pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang bagus sekali dan masuk akal ya. Jadi waktu Tuhan itu belum ada manusia, belum dia menciptakan langit dan bumi ini, dia gimana cara komunikasinya? Sama siapa dia ngomong? Nah, kita lihat bagaimana malaikat itu lebih tua diciptakan dari manusia. Malaikat itu diciptakan di hari kedua, makanya di hari kedua tidak ada kata Fire Elohim Kitov, dan Tuhan melihat itu baik. Kenapa di hari kedua itulah Tuhan menciptakan malaikat, ada juga setan di situ, ada juga neraka diciptakan di hari kedua. Makanya bukanlah hal yang bisa dikatakan baik di hari penciptaan kedua itu. Nah, karena malaikat itu di hari kedua, kita lihat waktu Tuhan mau menciptakan manusia, malaikat itu protes, ngapain ciptain manusia itu, kehendaknya sifatnya itu jahat adanya, jangan kau ciptakan manusia. Beberapa malaikat itu protes kalau Tuhan ingin menciptakan manusia, tapi Tuhan bilang kamu tidak tahu apa yang aku tahu,
bahwasanya di waktu yang mendatang aku akan menciptakan yang namanya tesyufah atau pertobatan. Nah, itu yang tidak diambil oleh Adam. Kita tahu bahwa Adam ketika atas dosa makan buah itu, ya, dia tidak langsung meminta ampun, tidak bertobat. Tapi kita tahu di dalam sumber-sumber kami bahwa Adam itu sempat bertobat. Nah, bagaimana ketika Tuhan itu belum menciptakan langit dan bumi ini, bagaimana dia berkomunikasi? Kita lihat yang namanya berfirmanlah Tuhan, ya, berarti dia berfirman kepada siapa? Kepada manusia. Supaya apa? Supaya maksud Tuhan ketika dia menciptakan langit dan bumi ini diciptakan untuk siapa? Langit dan bumi ini untuk manusia. Makanya ketika dia berfirman, dia memakai bahasa ini. Lihat, alfabet, huruf-huruf Ibrani, ya. Bumi dengan huruf turun dari mahkotanya, ya, dan masing-masing mengklaim untuk supaya langit dan bumi diciptakan menurut inisial depannya. Yang pertama adalah huruf taf yang paling akhir, ya, yang huruf taf. Dia bilang, Tuhan ciptakanlah, oh ya ini dia, oh Lord of the world, ya Tuhan semesta alam, kiranya menjadi kehendak-Mu untuk menciptakan duniamu melalui aku. Huruf T, ya, melihat bahwa di waktu yang akan datang Engkau akan memberikan Torah kepada Bani Israel. Tapi Tuhan bilang jangan, karena nanti huruf T itu, taf itu yang dibilang oleh orang Kristen ini, huruf T itu yang ada di dalam kitab Zakaria itu kan ada kan huruf T. Nah, itu dikatakan huruf taf itu nanti kau akan dipakai untuk menandai orang mati. Nah, tuh. Aku akan memakai kamu sebagai tanda kematian di atas kepala, di jidat manusia. Jadi nggak dipakai. Sampai huruf shin, sampai huruf yang terakhir huruf bet. Karena alif itu diam, ya. Jadi semua huruf itu minta diberikan privilege, hak untuk inisialnya untuk menciptakan langit dan bumi ini. Nah, ketika huruf bet, dia bilang ini, ya Hashem, ya Tuhan, ciptakan langit dan bumi ini pakai huruf saya, B atau bet. Karena di waktu yang datang orang-orang akan berdoa Baruch kata Adonai dengan huruf bet. Diberkati engkau Tuhan, Raja semesta alam, bla 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 gitu. Nah, Tuhan bilang, wah baik ini hal yang baik. Maka Tuhan menciptakan langit dan bumi ini memakai huruf B, sehingga berbunyi demikian, Bereshit bara Elohim. Bagaimana dengan huruf alef? Karena huruf alef di dalam konsonan Ibrani adalah huruf yang silent atau diam, dan dia salah satu huruf yang tidak menuntut apa-apa dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hak istimewa dia untuk menjadi yang paling depan, ya. Misalnya kitab Kejadian 1, Kejadian alef, baru berbunyi Bereshit bara Elohim pakai huruf B. Nah, jadi demikian. Tuhan ketika dia berkomunikasi dengan yang namanya malaikat tentu tidak memakai bahasa yang sama dengan manusia. Ketika Tuhan berbicara dengan binatang tentu tidak dengan bahasa manusia. Langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan untuk siapa? Untuk manusia. Sehingga Tuhan menciptakan sistem komunikasi yang namanya bahasa untuk manusia itu bisa mengerti. Makanya kedekatan Tuhan dengan umatnya ialah lewat kitab suci. Lewat kitab suci itu ditulis dalam bahasa aslinya, itulah kalian bisa mengerti dan paham arti dan maksud daripada Tuhan ketika dia menciptakan langit dan bumi ini, dan semua rahasia kebenaran ada di dalam teks asli, jangan terjemahan. Demikian. Dengar penjelasan dari Bang Suma tadi kan aku sambil ngasuh anak, jadi ya saya sih memang mendengar tapi belum sempat menanggapi. Tapi saya sudah mengertilah apa penjelasan dari Bang Zuma itu, tapi aku masih belum bisa menangkap karena kayak gini ya, misalkan ini di sini kan ada Bang Zuma ya, taruhlah itu ada foto profilnya, anggap saja itu nggak ada foto profilnya, cuma gelap situ saja, begitu aja ya, karena saya memang tidak tahu Bang Zuma itu seperti apa. Tapi orang pada tahu saat Bang Zuma berbicara, orang pada tahu, oh itu Zuma, padahal itu hanya suaranya saja. Tapi suaranya itu dibilang itu Zuma. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan saya. Berarti memang Tuhan itu, kalau firman itu dikatakan ciptaan, artinya Tuhan sempat tidak memiliki firman.
itu aja yang masih saya dapat. Jadi ini aku nggak bisa lama-lama ya, aku masih mengasuh anak soalnya, jadi aku tak turun dulu ya. Terima kasih ya buat Bang Suma sudah ngasih penjelasan ke saya. Iya. Ya, aku izin turun dulu ya. Silakan Bang, silakan. Terima kasih Bang Suma. Iya. Jadi kalau misalnya yang saudara kita tadi barusan sampaikan itu, untuk mengenal kemudian Bang Suma ya dari suaranya, begitulah juga Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, siapa yang pencipta. Ciri-ciri Tuhan itu pencipta, itulah Tuhan. Al-Quran menjelaskan sanurihim ayatina fil afaq. Jadi Allah pencipta langit dan bumi memperlihatkan kepada orang-orang yang berakal tanda-tanda kebesaran akan dirinya di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Fi ampusihim. Nah, kalau untuk mengenal Bang Suma, kenal suaranya. Untuk mengenal Tuhan, kenal ciptaannya. Alam semesta ini sempurna, maka tidak mungkin diciptakan oleh sesuatu yang cacat. Tidak mungkin diciptakan oleh sesuatu yang punya kelemahan. Tidak mungkin diciptakan oleh sesuatu yang punya keterbatasan. Diciptakan oleh yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha dahsyat. Kita kenal dengan Tuhan, Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Makanya saya katakan, kalau contoh nih ya, orang Yahudi, orang Islam masuk dalam sebuah ruangan, kemudian mereka menyebut Tuhannya, wahai engkau pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Nabi merasa, berarti saudara kita Kristen ketika masuk ke dalam ruangan mereka berdoa, wahai Yesus. Yesus tidak dengar. Karena Yesus dia hanya makhluk. Tapi kalau berbicara mengenai El-Gebor, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya, itu merasa karena dia adalah esensi pencipta. Sama seperti ketika Bang Suma dipanggil, Bang Suma, berarti saya yang diseru. Kan gitu. Jadi kalau saudara mengenal Bang Suma dari suaranya, maka kenallah Tuhan lewat ciptaannya. Siapa yang menciptakan, dialah Tuhan. Siapa yang diciptakan, jangan Anda tuhankan. Oke, silakan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini ada ibunda dari si Agatha nih, si Rasmi. Rasmi? Halo. Ya, selamat siang. Siang. Siang, Bu. Oke ya, Bang Juma ya, saya mau komentar sedikit ya. Iya betul yang abang Silakan, bilang Bu. dulu ya, yang firman itu keluar dari mulut Allah, ya betul. Itu di perjanjian lama ya kan, kitab para nabi dan ya itu perjanjian lama lah, perjanjian lama. Itu makanya waktu menciptakan Adam, waktu Adam berdosa, Allah datang berjalan-jalan gitu kan, berjalan-jalan. Tetapi Adam tidak melihat Allah di situ. Dan Allah berbicara kepada Musa, Allah menyuruh Musa menuliskan firman-Nya. Dia hanya nampak sebagai api dan dia tidak nampak gitu kan. Jadi di perjanjian lama itu manusia itu semakin jahat dan masuk ke era perjanjian baru, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk membawa umat manusia ke jalan yang benar. Karena apa? Karena Allah itu roh. Roh itu tidak nampak manusia seperti yang Juma Balak katakan tadi di perjanjian lama itu. Kalau Allah itu firman itu suara. Jadi orang tidak menampak Allah gitu. Jadi bagaimana cara membawa umatnya, manusia yang diciptakan Allah ini ke jalan yang benar? Karena pada masa itu manusia sangat jahat karena dikuasai oleh iblis. Awalnya Hawa digoda iblis, digoda ular ya kan. Jadi semakin jahat manusia itu, dan terakhirnya Allah mengutus anaknya yang tunggal itu di perjanjian baru supaya manusia bisa melihat Allah di situ gitu. Jadi Bu Rasmi. Ya. Tadi kan katanya saya mau komentar sedikit aja. Ini kok banyak banget komentarnya. Banyak itu ya.
Banyak Ya. banget. Itu dia, cuman Makanya itu poinnya yang aja, saya mau katakan, data-data. itu yang abang katakan itu suara. Firman itu suara, iya itu di perjanjian lama dan di perjanjian baru untuk membawa umat manusia ke jalan yang benar. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk menebus umatnya dari dosanya. Itu tuh di perjanjian baru Matius, Allah Yesus lahir. Oke, Ibu, kalau berbicara mengenai utusan, itu sudah pasti bukan Tuhan. Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi kita ini, itu bukan makhluk. Maka supaya kita bisa berinteraksi dengan Tuhan, maka Tuhan memilih manusia-manusia pilihannya sebagai duta, sebagai wakil, sebagai utusan di atas muka bumi ini untuk mengajarkan apa yang Tuhan kita itu kehendaki terjadi. Makanya Tuhan di dalam Yesaya 63 nomor 9 mengatakan, dalam segala kesesakan mereka di sini manusia, bukan seorang duta, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi bukan duta, bukan utusan. Mana buktinya? Mari kita lihat. Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus manusia dari Nazaret, bahwa dia telah ditentukan sebagai perantara Tuhan, sebagai utusan Tuhan, untuk kemudian Tuhan melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantara utusannya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia pilihan, selayaknya Nabi Musa, manusia pilihan yang dijadikan perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan instruksi, aturan, perintah, ketetapan, ketentuan kepada Bani Israel. Makanya Tuhan mengatakan segala kesesakan mereka bukan seorang manusia duta bumi, karena Tuhan bukan makhluk. Dia tidak bisa, bumi ini kecil, sementara Tuhan itu maha besar. Sehingga coba Anda lihat bagaimana Yesus mengatakan dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kok buktinya kamu bisa? Kamu bisa membangkitkan orang mati misalnya, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kok kamu bisa? Ya, karena aku adalah duta. Aku adalah wakil. Wakil siapa? Wakil presiden? Bukan. Wakil pencipta langit dan bumi, coy. Jadi saya bisa melakukan itu karena Tuhanku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku kerjakan. Kesaksianku ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, membuat badai menjadi tenang, orang buta, lumpuh dan semuanya sembuh. Pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan-pekerjaan dahsyat itulah yang bersaksi bahwa aku, Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dia adalah utusan. Sementara Tuhan mengatakan bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri, tapi melalui beliau. Sama seperti Musa, bukan Nabi Musa yang membelah lautan, bukan, tetapi Tuhan yang melakukan itu melalui utusannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi salah dan keliru besar kalau utusan Tuhan itu justru dituhankan. Itu sesat namanya, Bu. Silakan. Oke, buka di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan ada juga ayatnya yang menyatakan, dan ada juga ayatnya yang, tunggu dulu, yang ada juga ayatnya yang menyatakan Allah sudah menyerahkan kekuasaannya dan penghakimannya kepada anaknya Yesus.
Itu memang betul. Itu aku sendiri kata Allah yang Abang Jumabi katakan tadi. Nah, Tetapi itu Abang Juma dia katakan diserahkan. di perjanjian lama. Di perjanjian lama ini kan Yesus lahir di perjanjian baru. Jadi sudah beda cerita di perjanjian lama dan di Tapi perjanjian Yesus baru. ini adalah orang Yahudi. Oh, tidak Yesus bisa. adalah Yesus itu tidak mendakwa di Roma, di Vatikan enggak. Dia di Yahudi. Yesus ini praktisi Torah. Menurut Bible ya, menurut kitab saudara ya, Yesus ini adalah praktisi Torah. Artinya, dia mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Tuhan. Data yang ibu bawa, Yohanes 14 nomor 6. Apa yang dikatakan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada aku tidak. Tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Kalau tidak melalui aku, berarti kan jelas, Yesus hanya duta, Yesus hanya utusan, kan gitu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Bagaimana berarti dengan Yesus ayat duta. Allah sudah Gimana? Allah sudah memberikan kuasa. Ibu baca di dalam Yohanes 5 nomor 26. Apa yang diterangkan di sana? Coba ibu baca. Kemiut, Bunda Rasmi. Yohanes 5 nomor 36, coba ibu baca. Buka dulu Yohanes 13 ayat 3. Yohanes 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, coba ibu baca Yohanes 5 nomor 36. Yesus itu datang dari Allah gitu ya, dan dia datang dari Allah menjadi manusia, dan dia bukan manusia sempurna. Iya, ibu baca boleh Yohanes 5 nomor 36. Berapa? Lukas berapa? Yohanes 5 36. Yohanes berapa? Yohanes 5 36. 6. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Jadi pas kan yang saya katakan tadi. Jadi karena Allah itu roh, jadi dia mengutus anaknya yang tunggal lahir sebagai manusia supaya manusia bisa melihat Allah tadi, anak Allah tadi gitu kan, karena bisa. Allah itu roh. Bukan. Dan ini dikatakan di sini kan sudah diserahkan kekuasaan Allah itu kepada Yesus gitu. Ibu, pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Roh itu adalah makhluk. Roh itu makhluk, Bu. Coba ibu Google dulu. Roh adalah makhluk halus. Jadi Tuhan itu bukan makhluk. Jadi Tuhan itu bukan roh. Kalau dikatakan Tuhan itu gaib, itu betul. Tapi kalau dikatakan Tuhan itu roh, itu keliru. Kecuali orang Yunani, orang roh itu. Kami penganut ajaran samawi, Tuhan kami bukan roh. Tuhan kami pencipta roh. Nah, kalau di dalam kitab ibu, memang orang Kristen ini kan asalnya dari barat, penyembah roh. Animisme awalnya kan. Nah, kami tidak. Sedangkan kalau ibu membaca Yohanes 5 nomor 27, dan dia telah memberikan kuasanya kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus hanyalah anak manusia. Jadi segala sesuatu diberikan. Kenapa Yesus diberi? Karena Yesus bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak diberi, Tuhan yang memberi. Segala sesuatunya tergantung kepada Tuhan. Yesus tergantung kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan ini sendiri tidak diberi. Nah, di dalam Yohanes 5:27, dan Tuhan telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus adalah anak manusia. Kalau Yesus ini Tuhan, tidak diberi dia, karena dia Tuhan. Makanya Yesus, kalau di dalam iman Kristen, harusnya percaya kepada Yesus yang mengatakan aku adalah utusan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan akulah pencipta,
akulah yang maha kuasa, akulah yang maha perkasa, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sedangkan Tuhan di dalam Ulangan 32:39, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Nah, Yesus di situ bisa enggak? Jaringan itu. Ibu. Hilang suaranya Gurunda. Iya, suaranya hilang. Bu Rasmi. Halo. Bu Rasminya hilang atau saya? Iya, tadi Halo, suaranya hilang tadi Gurunda. Buka di Yohanes 8. Bu, Buka. sabar, Bu. Yohanes berapa? 8. Silakan Rasmi, silakan dibacakan Yohanes 8. Dibuka mute-nya. Ibunda Agatha. Bu Rasmi. Ya, Gurunda aman sekarang suara. Alhamdulillah. Yohanes 4. Iya, ngomong apa ibu kita tadi? Yohanes 4. Nomor 22. Yohanes 4 ayat Nomor 2-nya jangan dilangkahi. Iya, Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat Nomor 22-nya boleh mundur sedikit Bu, nomor 22 mulai. Yohanes 4 ayat 24 sampai ke ayat 28. Sebelumnya, jangan langsung lompat ke 24. Yohanes 4 ayat 24. Kalau Yohanes 4 ayat 24 ya, sampai boleh, 27. Udah, saya boleh jawab. Baca dulu Yohanes 4 ayat 24 sampai 27. Oke, saya bacakan ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Karena ini percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi ya itu yang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, berarti itulah Allah yang dinubuatkan yang akan datang itu gitu. Tanpa pengetahuan perempuan Samaria itu yang bercakap-cakap dengan itulah Kristus. Yang datang dari atas, dari Allah, yang diutus Allah itu dia itulah Yesus yang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Di sini Yesus mengaku, akulah dia, akulah Kristus. Hentian Bu, pelan-pelan biar dijawab pelan-pelan. Lanjut Gurunda. Iya.
Ibu tadi mengatakan Tuhan itu adalah roh. Yesus roh atau bukan? Bukan, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau ibu berkata setan itu roh, saya katakan iya. Iblis itu roh, iya. Berarti Yesus adalah daging. Kan firman itu telah menjadi daging. Berarti Yesus daging, Tuhan itu roh. Siapa yang roh antara Yesus dengan iblis? Yang mana yang roh di sini? Iblis atau Yesus? Yohanes 1 nomor 14, firman kehendak Tuhan telah menjadi daging. Yesus adalah daging, iblis adalah roh. Iman ibu, Tuhan ibu adalah roh. Berarti siapa? Siapa Tuhan ibu ini? Yesus atau Yesus atau Iblis. Yesus. Iblis. Iblis adalah roh, sementara roh itu adalah ciptaan, makhluk. Sementara Tuhan bukan roh, karena Tuhan tidak sama dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Innama amruhu, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Sedangkan roh serupa dengan iblis. Berarti Tuhan tidak serupa dengan roh. Tapi kalau dikatakan gaib, ya, itu betul. Karena kita tidak bisa melihatnya. Jadi kalau ibu mengatakan Tuhan Anda adalah roh, berarti Tuhan Anda bukan Yesus. Kecuali dan tadi kitab saudara mengatakan Yohanes 4 nomor 24, Tuhan itu adalah daging, baru Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhan itu adalah roh, Yesus tidak kena. Karena Yesus daging, dia bukan roh. Seperti itu, Bu. Jadi ketika dia mengatakan, jawab perempuan itu kepada, aku tahu bahwa Mesias akan datang, disebut juga Kristus. Akulah dia. Bukan berarti akulah Tuhan. Akulah dia, maksudnya dia di sini adalah Mesias, manusia, daging yang diurapin. Kenapa Anda larikan ke dia ini adalah Tuhan? Bahaya itu, Bu. Dengarkan, Bu, ya, dengarkan. Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, bukan orang Roma, bukan Yunani, bukan Kristen, tapi orang-orang yang bersunat. Yesus nasihati orang-orang bersunat pada saat itu. Bani Yakub yang dinasihati. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Akan banyak penyesat yang muncul dan akan datang membawa namaku, mengatasnamakan namaku, menjual namaku, dan berkata, akulah dia. Jadi kalau ada orang yang mengartikan akulah dia sama dengan Yesus adalah Tuhan, sama dengan Yesus adalah Elohim, maka dia adalah penyesat. Kata siapa? Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Jadi siapapun di dunia ini yang mengatakan akulah dia sama dengan Yesus itu adalah Elohim, maka dia adalah penyesat. Mereka adalah Dajjal laknatullah alaih. Hati-hati. Makanya beragama itu harus pakai ilmu, jangan pakai doktrin. Nah, ibu kalau menggunakan data Yohanes 4:24, mundur sedikit aja 2 angka. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Aku Yesus menyembah apa yang aku kenal. Masa sih ada makhluk menyembah kepada sembahannya, malah dituhankan disembah. Itu siapakah pendusta itu, Syuma? Siapa Syuma? Pendusta itu adalah dia yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Percaya Anda bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Percaya enggak? 1 Yohanes 2 ayat ke-22. Siapakah pendusta Yohanes 1 itu? nomor 7.
Pendusta itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Saya tanya kepada saudara, percayakah Anda bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Percaya. Ayo. Kalau Anda percaya, kenapa Anda tuhankan? Ayo. Aku tuhankan karena dia satu-satunya penyelamat manusia. Tidak ada penyelamat lain. Berarti Anda munafik. Tadi Anda mengatakan Anda percaya dia datang sebagai manusia, tapi Anda tuhankan. Berarti mulut Anda mengatakan dia manusia, tapi pikiran Anda yang sudah dangkal karena dogma itu menganggapnya Tuhan. Buktinya Anda sembah. Munafik. Itulah makanya di dalam bahasa Yunaninya planos. Planos itu dalam bahasa Yunani, sabar. Planos dalam bahasa Yunani definisinya lengkap tafsirannya itu adalah iblis, pembohong, penipu, penyesat. Planos. Nah, sekarang yang dikatakan penipu adalah, pembohong adalah lain di mulut, lain di hati. Itu penyesat, itu penipu. Ditanya, apakah kamu percaya Yesus datang sebagai manusia? Percaya. Tapi apa? Hari Minggu tukuk-tukuk-tuk, Tuhanku Yesus, terpujilah namamu. Penipu, pembohong, pembohong. Jangan kejang loh. Dia manusia. Tadi tenang loh. Tapi Jangan kau kejang. ke gereja, kau menyembah dia. Dasar iblis, iblis. Kan gitu. Ayo. Kau percaya? Saudara percaya Yesus datang sebagai manusia? Percaya. Coba kita intip hari Minggu. Pada hari Minggu aku dan keluarga ke gereja untuk menyembah manusia yang adalah Tuhan. Namanya adalah Yesus, anaknya Maria, yang pernah digantung dikarenakan dia terkutuk. Cuma, aku tanya kamu ya. Disadari itu, Bung. Boleh tanya Saudara Henso, dalil kitab Anda menyatakan Anda adalah pembohong, penipu. Aku tanya dulu. Penipu itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Anda mengatakan, Anda percaya Yesus datang sebagai manusia? Percaya. Kita intip hari Minggu. Pada hari Minggu aku berjalan ke gereja untuk menyembah Tuhanku yang adalah Yesus. Diskusi apa kayak begini, Mak? Diskusi apa ini? Mau ngomong sendiri kamu? Nggak dengerin orang ngomong. Ini diskusi untuk menerapi penipu. Oke, gue tanya kamu ya. Untuk supaya sadar bahwa kamu pengikut Kristus atau anti Kristus, Cuma? Coba. Pilihannya cuma dua. Kamu pengikut Kristus kalau atau yang anti dimaksud Kristus? dengarkan. Kalau yang Anda maksud itu Mesias, dengar. Kalau yang Anda maksud itu Mesias yang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, aku ikut. Karena dia pun menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Nah, Kristen katanya ngaku kepada Mesias Yesus. Yesus menyembah kepada Tuhannya Abraham. Kristen menyembah kepada anaknya Maria. Sudah? Apa ini? Udah? Apa itu? Udah. Jadi kamu anti Kristus atau udah Kristus? Anti Kristus ya. Saya katakan kepada saudara, yang disebut anti itu berarti bertentangan. Betul. Yesus mengatakan Matius 15, sambar, Anda bertanya, saya menjawab. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya, dalam bahasa Yunani mono, spesial, dalam suatu kaum saja, ras Bani Israel yang sesat. Aku diutus hanya kepada Bani Israel yang sesat. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, dari umat Israel. Al-Quranku mengatakan, wa iskara Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Saya beriman, saya tidak menolak itu. Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba yang sesat dari Israel. Aku percaya, aku mengiyakan, malah aku tos dengan Yesus. Ngopi kami sama-sama. Nah, sedangkan ente bukan Bani Israel, ente bukan Bani Yakub, ente bukan orang Yahudi, tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Apa dasarnya? Di mana ilmunya? Yesus cuma mengatakan aku untuk Bani Israel, ente bukan Bani Israel.
Jadi ente ini siapa? Oke. Siapakah Saudara pendusta siapa? itu? Israel rohani, Israel Israel rohani. rohani. Siapakah pendusta itu? Ini Billy juga masuk nih, pendusta nih Billy. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah bagus. Kristus? Bagus. Dia itu adalah antikristus, Oke, yaitu oke, baik, dia baik. yang menyangkal Oke. baik Bapa maupun anak. Oke, baik. Siapakah pendusta itu? Mari kita bahas. Tenangkan pikiranmu, saya uraikan kepada saudara. Yohanes 2 nomor 22. 1 Yohanes 2 nomor 22. Tolong luruskan kalau saya keliru. Siapakah pendusta itu? Di sini pendusta indikasinya 2. Yang pertama adalah yang menyangkal Tuhannya Yesus. Oke? Siapa yang menyangkal Tuhannya Yesus? Adalah dia yang menggantikan Tuhannya Yesus yang tidak serupa dengan makhluk itu menjadi makhluk. Itu siapa? Oten. Itu penyangkalan yang pertama. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Bapa? Bapa itu tidak boleh disangkal. Bapa mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan yang dibentuk selain aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tak boleh disangkal, bos. Demi aku, tidak ada Tuhan di luar aku. Jangan kau sangkal itu, bos. Jangan kau bikin Tuhan baru buatan patikan, bos. Jangan. Yang kedua, menyangkal anak. Anak datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Yang menyangkal anak adalah dia yang menanti anak menjadi bapak. Itu siapa? Kristen menolak bapak, menolak anak. Anak harus dikenal sebagai utusan yang diutus kepada Bani Israel. Bapak harus dikenal sebagai pengutus yang mengutus anak Bani Israel. Bapak disikut, anaknya juga disikut, yang dipeluk adalah Bapak Paulus laknatullah. Itulah Kristen. Jadi Kristen itu adalah penolak bapak dan penolak anak, lalu dia menerima seorang bapak bernama Bapak Paulus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, setanlah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan si setan itu yang adalah Tuhanmu. Mari kita uji. Kristen menyembah Yesus atas keinginan siapa? Bapaknya Abraham? Tidak mungkin. Kristen makan babi atas kehendak siapa? Bapaknya Abraham? Tidak mungkin. Yesus Kristen tidak bersunat atas kehendak siapa? Bapaknya Abraham? Tidak mungkin. Kristen menyembah Yesus itu kehendak bapaknya Abraham atau siapa? Tidak mungkin. Kristen ibadah di gereja hari Minggu itu kehendak bapak atau siapa? Tidak mungkin. Maka semua yang dilakukan oleh Kristen hari ini, apapun itu, semuanya adalah kehendak Tuhannya yang bernama Paulus Kristus. Lawan saya pakai data, pakai ilmu, jangan congor. Silakan. Dengerin tuh, show. Enggak datanya di dalam PB bahwa Paulus itu mengaku sebagai bapak gitu. Nggak enak diskusinya, main mute-mute. Nggak seru. Ini macam cewek ini malah ngerajuk dia. Kok pakai data bawa tuh, bukan asumsi. Mau data apa kau? Bantah tadi pakai data. Suara saya update. Jo, masuk kau datang besok, Jo. Ya udah jelas lah siapa Siapakah pendusta itu? Suara saya masih enggak ya? Masih Guronda, masih Maiman. Artikel pertama kita satu dulu. Siapakah pendusta? Saya mau tanya kepada saudara Hanso, apakah Anda menyangkal bahwa sang Bapa pencipta langit dan bumi ini itu tidak serupa dengan manusia? Anda sangkal atau tidak? Di mana itu dalil berkata begitu, coba? Di mana dalil begitu? Hosea 11 nomor 9, Bilangan 23 nomor 19, Yesaya 43 nomor 10, nomor 11. Oke? Anda sangkal enggak itu? Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan setelahku, tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Yesus firman dibentuk menjadi daging. Sekarang saya tanya, apakah Anda menyangkal kalau Tuhan mengatakan dia tidak serupa dengan manusia? Tadi kamu di awal tadi bilang firman itu bukanlah
Tuhan Hosea tadi kan. 11 nomor 9. Bagaimana mungkin suara Bilangan Tuhan? 23 nomor 19. Tuhan. Yesaya 43 nomor 10 11. Ayo, ayo. Anda sangkal tidak itu? Jadi suaraku ini aku bukan. Aku. Suara Anda itu adalah pribadi baru dari Anda. Itu bukan Anda, tapi itu suara Anda. Astaga. Oke? Logika apa? Astaga. Logika apa ini? Logika apa? Suara saya bukan Logika apa saya. ini? Ketika suara saya melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu narasi yang melanggar, yang ditangkap suaraku atau diriku? Anda, karena Anda sumbernya. Anda sumbernya. Kalau Anda dan juga kemudian suara Anda itu tidak berasal dari Anda tidak dicari. Tapi sesuatu yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Yang keluar dari Anda, apakah itu Anda? Jawab. Jawab. Kentut yang keluar dari Anda, apakah itu Anda? Jawab. Wajib diam ini Guru Ronda. Jawab. Wajib. Kentut yang keluar dari Anda, apakah itu Anda? Jawab. Jawab. Dalam hitungan 100 ada jawaban, kita turunkan Anju. Pedes sekali. Hati-hati Bung, agama itu harus pakai akal, jangan pakai doktrin. Kalau di gereja bolehlah kalian saling membodohi, saling menipu, sesama pendusta, sesama penipu. Tapi kalau di hadapan penganut agama samawi, jangan bisa lolos. Bible yang akan menggulung Anda sendiri. Iya, silakan dijawab Anjo. Itu sudah diundang itu. Dijawab. Janganlah mute gitu kan. Ada di mute. Coba jawab. Urusan di mute. Itu logikal falasi, katanya kamu pintar. Masa memberikan analogi yang nggak masuk di akal gitu loh. Logika falasi apa? Iyalah. Apakah saya itu saya jelas bukan loh, tapi aduh kacau di analogimu, kacau, memalukan. Sekelas Uma. Anda berkata kepada saya, sekarang begini. Anda mengatakan ketika Anda melakukan kesalahan dengan perkataan, oke? Yang ditangkap kemudian adalah Anda, bukan suara Anda. Ketika kemudian Anda buang kena orang di bawah, bukan Anda yang dipukulin, ente yang dipukul. Apakah berarti ente adalah Jawab. Logika kamu ini nggak masuk akal ini. Enggak lah. Logika nggak masuk apa? Apanya? Apa yang Anda jadi tidak? Ya, Anda mau lari kemana? Kubukakan dalil ya, biar enak ya. Ya silakan. Ingat ya Bung, ingat. Ya. Saya tanya sambil Anda cari. Jangan kejang. Saya tanya pertanyaan ringan. Sembari Anda cari, Anda punya data. Maria ini ciptaan atau bukan? Ciptaan. Dia dilahirkan, bukan diciptakan. Ciptaan. Yang Ciptaan. Maria adalah ciptaan. Dilahirkan. Segala sesuatu yang keluar dari Maria adalah itu proses kelahiran, bukan ciptaan lagi. Karena Elohim sudah tidak menciptakan, bro. Inilah aku bilang, Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Tetapi apa yang kutipu Anda darimu? menipu diri Anda sendiri. Anda mengatakan Maria itu ciptaan. Saya tanya, yang keluar dari Maria ciptaan atau bukan? Anda mengatakan itu dilahirkan. Malu saya lihat orang dewasa kayak begini karena agama dia jadi kayak tuyul. Ayolah, ada proses penciptaan lagi. Proses penciptaan itu sudah selesai. Segala sesuatu di luar Tuhan, apapun prosesnya, itu semuanya adalah ciptaan. Ciptaan itu apa definisimu? Ciptaan itu apa? Segala Ciptaan itu di dari yang tidak ada menjadi ada. Adalah Itu ciptaan, bro. Sabar ya, bro. Segala sesuatu, cipta itu adalah karya. Segala sesuatu di luar Tuhan itu adalah karya. Berarti segala sesuatu di luar Tuhan adalah karya Tuhan. Berarti semua yang di luar Tuhan adalah ciptaan Tuhan. Cuman ini permainan silat lidah sang pendusta.
Siapakah pendusta itu? Ya, semuanya akan berdusta, semuanya akan didustai. Yang keluar dari mulut adalah Hanso sendiri, yang keluar dari pantat adalah Hanso juga. Hehehe. Bahaya, bahaya ini. Bukan Anda yang gulung tikar, tikar yang menggulung Anda kalau kayak gini. Oke ya, kita buka di Yohanes 1 ayat ke-18 ya. Tak Oke. seorang pun Mantap sekali ini. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah Yesus. yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu. Menyatakan di situ terjemahan yang keliru. Tolong tunjukkan original teksnya, kata menyatakan di situ apa? Original teks. Original teks kata menyatakan di situ apa? Original Gak teksnya usah hari dong. original teks lah. Ini Itu kan gak ada yang kena. Kau aja gak tahu original Nggak teks. bisa. Emang kau bisa bahasa Ibrani? Gak bisa. Gak usah sok-sokan lah. terjemahan. Sok-sokan baca. Jangan sok-sokan baca original teks. Bung. Bukan begitu caranya. Untuk mencapai sebuah kebenaran itu, semua ilmu itu harus kita lalui. Jadi tidak ada yang pernah melihat Tuhan, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengenal menurut pengakuan Yohanes 1 nomor 18. Tetapi Yesuslah yang menjelaskan Tuhan itu, Yesuslah yang menerangkan, Yesuslah yang mentafsirkan, menguraikan tentang Tuhan itu. Setelah Yesus menerangkan Tuhan itu, pertama itu di atas, di langit. Kedua, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ketiga, Tuhan itu maha besar. Keempat, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Itu yang ditafsirkan Yesus, itu yang dinyatakan Yesus tentang Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Itu yang Yesus nyatakan. Tidak pernah Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku, dia telah melihat pencipta langit dan bumi. Tidak seperti itu. Kalau itu artinya Yesus mengatakan, siapa yang membunuh aku, dia telah membunuh pencipta langit dan bumi. Waduh, bukan begitu. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dalam original teksnya di sini adalah exegeomai. Menyatakan artinya menerangkan, menceritakan, mentafsirkan. Bagaimana cerita Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Dia mengatakan begini, Yohanes 8:48, Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Mana Bapa itu? Mana? Bapa tidak bisa dilihat. Yesus menjelaskan Bapa itu bukan dirinya, karena Yesus bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa dilihat. Tidak ada kemudian alimul ghaibi wasyahada. Tidak ada yang kemudian bisa melihat Tuhan. Oke? Sampai di sini kira-kira tidak paham? Udah. Iya. Jadi coba dibuka lagi di 14, Markus 14 tuh. Ya, itu jawab Yesus dia. Akulah dia. Ayat ke-62. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, ini udah clear ayat ini. Mana ada manusia bisa datang di tengah awan-awan di langit. Akulah dia. Dia siapa? Anak manusia. Itu sudah benar itu. Sementara pencipta langit dan bumi bukan anak manusia. Bilangan 23:19. Tuhan Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus, akulah dia, anak manusia. Nggak nyambung. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu anak manusia, baru nyambung. Begitu saudara Hansu. Ya. Yesus berkata pada Bang Juma ya, jika Juma tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Nah itu. Dia siapa? Ya dia sang penyelamat, Elohim itu sendiri. Dengar. Kita ke belakang sebentar, gak usah ketawa. Oh, apa hubungannya?
Dengar dulu bro. Dengar dulu bro. Allah, Yesus itu mengatakan dikatakan begini. siapakah penyesat itu, siapakah Ya, antikristus itu, siapakah pendusta itu? Kan tadi dikatakan, dialah yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, Anda mengatakan, kalau Bang Suma tidak percaya, akulah dia siapa? Anda mengatakan dialah Elohim pencipta itu. Berarti Anda tidak percaya Yesus itu manusia. Berarti Anda adalah planos, pendusta, penipu. Oke, kita cari tahu dulu ya. Siapakah Yesus ya? Yesus berkata, Berterima kasih lah Bung, diskusi dengan saudara apologet Islam, Anda tercerahkan. Kalau semua Anda berasal dari bawah ya. Semua berasal dari bawah. Yesus berasal dari atas. Kamu dari dunia. Yesus bukan dari dunia. Ini ada dalilnya. Iya, saya tahu. Dalil. Saya ngerti. Perasaan saya air hujan juga dari atas. Loh, Yesus bukan dari dunia ini. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Yesus di dalam 1 Korintus 15:48 disebut makhluk yang sama dengan makhluk yang lain dari surga. Jadi marah saya. Anda kok nyembah makhluk? Oke, buka lagi ya. Banyak dalil cuman kamu memang antikris gitu loh. Anda akan digulung sama Bible itu sendiri. Kamu akan menganti terus, antikris itulah dirimu, bro. Ya. 1 Korintus 15:48 makhluk-makhluk surgawi, artinya yang dari atas, sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi atas. Berarti Yesus sama dengan makhluk. Buka lagi kata Sementara Yesus pencipta ya. langit dan bumi Elohim bukan makhluk. Gimana ini? Ya Allah, kita buka lagi, kita kupas ini ya. Buktinya ya, kita buka ya. Yesus berkata, apabila silakan. Oke, aku 5 menit juga turun. Apabila kamu telah meninggikan Yesus, barulah kamu tahu bahwa Yesuslah dia dan bahwa Yesus dia adalah anak. Dia adalah anak. Tunggu. Apabila kamu meninggikan apa? Kamu meninggikan apa? Meninggikan apa? Meninggikan apa? Baca dong. Meninggikan anak manusia. Loh, bener kita meninggikan anak. Yohanes 8 nomor 28. Oleh sebab itu Yesus berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari tunggu. Dengarkan. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan oleh Elohim kepadaku. Digulung sama Bible. Baca terus dong, itu masih ada 29 bro. Anak manusia. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, Elohim bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Mesias dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Udah selesai. Turun bro. Paling kita bro, turun. Yuk, sama-sama barengan. 1, 2, 3. Bahaya ini. Turun bro. Akizuma ini bahaya. Kalau ada model kayak gini 10 orang, waduh, bahaya Indonesia ini. Bisa masuk, bisa pada mualaf semua ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman, saya pamit asar sebentar ya, kurang lebih 10 menit. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Hans terkenal dengan kengeyelannya dan kepala batunya ya, teman-teman. Turun bro. DL Barakallah. Turun bro. Pakai ada aja sekolah ya.